Baik, selamat pagi. 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara yang dipancarkan di dalam TV Sudirman nomor 25 Jemberan Bali. Mengawali pertemuan kita di lembaran Selasa 6 September 2021 seperti biasa, kita akan diisi dengan firman Tuhan dari agama Kristen. Dan untuk itu di studio telah hadir narasumber yang akan memberikan firman rohani bagi umat Kristen khususnya di Kabupaten Jemberan. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik, luar biasa. Ya, silakan Bapak untuk mengisi firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Ananta Praja Suara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Terkhusus untuk umat Kristen yang ada di Kabupaten Jemberana. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa dengan saya, Pendeta Wayan Swambe. Kita akan memulai terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi hari ini ada waktu lagi bagi kami untuk kami boleh menyuarakan kebenaran firman-Mu lewat siaran rohani di Radio Ananta Praja Suara. Tuhan, berkenan kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, khususnya di dalam proses pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu menyertai, sehingga setiap kami yang mendengarkannya dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan, lengkapi dia dengan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya sungguh berasal daripada Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, hikmat, konsentrasi dari Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Mungkin saat ini sedang bekerja di perjalanan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 9. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembalilah, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya beri tema mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang transenden. Namun juga Dia adalah Allah yang imanen. Allah yang transenden artinya adalah Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha agung, maha tahu, bahkan maha segala-galanya. Yang perbuatannya, pikirannya, kehendaknya, dan segala sesuatunya tidak dapat kita pahami atau kita tidak dapat menjangkau dengan pikiran kita yang terbatas ini.
Bagaimana Dia menciptakan alam semesta ini, bagaimana Dia mengatur segala sesuatunya, termasuk mengatur tata surya dan lain sebagainya. Bagaimana Dia meresponi doa-doa manusia serta ciptaan lainnya. Dan bagaimana Dia melakukan segala sesuatunya. Sungguh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat mengerti dengan benar. Terkhusus untuk manusia saja misalnya. Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa. Diberinya pikiran, diberinya perasaan, ada kehendak. Bahkan saudara, dari sekian banyak manusia yang Tuhan ciptakan, semuanya tidak ada yang sama. Suaranya berbeda, wajahnya, hidungnya, rambutnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian, sungguh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sanggup memahaminya. Itulah yang namanya ketransendenan Allah. Dia berkuasa dan kuasanya sungguh tidak dapat kita pahami. Namun bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang transenden berkenan dekat dengan ciptaannya. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kita tahu melalui kitab suci yang ditulis oleh para nabi-nabinya. Dia juga mau menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal. Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dengan demikian manusia dapat mengenal Allah dengan lebih dekat. Tentang hal ini Alkitab juga menuliskan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi hal ini yang biasa kita sebut sebagai Allah yang imanen. Sekali lagi, jadi hal inilah yang biasa kita sebut sebagai Allah yang imanen. Kita dapat memahami Allah, kita dapat mengenal Allah, karena Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Sesungguhnya Allah kita Allah yang transenden, tetapi dalam ketransendenannya Dia mau menjadi Allah yang imanen, memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita dapat memahami Dia melalui kitab suci, bahkan melalui Kristus Yesus yang telah datang ke dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimanakah kita dapat mengenal Allah dengan benar? Dari kebenaran firman Tuhan, yang pertama untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar, dikatakan kita harus selalu membangun relasi dengan Tuhan. Ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, untuk kita mengenal Allah dengan benar, ini perlu inisiatif dari kita. Dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tuhan mau supaya kita punya inisiatif, kita punya kerinduan, kehausan untuk selalu menjalin relasi dengan Tuhan.
Bagaimana caranya? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara untuk kita membangun relasi dengan Tuhan yaitu melalui rajinlah membaca kebenaran firman-Nya. Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita miliki. Di situ jelas diuraikan, jelas diceritakan bagaimana Allah sendiri, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, dan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita dapat mengetahui di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, itulah caranya bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus selalu dan rajin merenungkan firman-Nya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berbahagia. Ada kebahagiaan tersendiri, kata firman Tuhan, kata pemazmur, untuk setiap orang yang rajin merenungkan firman-Nya. Kebahagiaannya apa? Dia mengenal Allah dengan benar. Dia tahu apa yang menjadi larangan dari Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, dari firman-Nya. Nah saudara, untuk hal ini sama sebenarnya seperti kita dengan seseorang, atau seperti kita mau mengenal seseorang. Bagaimana kita mengenal orang itu dengan baik dan benar? Saudara, tentu kita harus menjalin hubungan dekat dengan dia. Kita harus sering berkomunikasi dengan dia, harus dekat dengan dia. Barulah kita tahu apa sebenarnya yang menjadi kesukaannya, bagaimana sebenarnya kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan apa sebenarnya yang dia tidak sukai. Kita tahu karena kita dekat dengan dia. Demikian juga halnya dengan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengerti dan kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita jika kita memiliki hubungan yang baik dan benar dengan dia. Kita membangun relasi dengannya melalui rajin merenungkan kebenaran firman-Nya, rajin menyelidiki kebenaran firman-Nya, bahkan rajin di dalam menaikkan doa-doa kita, berkomunikasi dengan dia melalui doa-doa kita. Tentu kita punya pergumulan, tentu kita punya permasalahan, kita tuangkan di dalam doa-doa kita kepada Allah kita. Bahkan tentunya kita juga harus rajin memuji dia. Kita sembah dia, muliakan dia. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti kita harus memiliki satu kemauan, inisiatif untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Mari kita baca, mari kita renungkan setiap hari. Karena ada saatnya dikatakan, Tuhan tidak berkenan ditemui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha segala-galanya. Tentu dia selalu bisa untuk kita temui. Namun rupanya dari kebenaran firman Tuhan ini kita lihat bahwa ada saatnya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Apa yang membuat Tuhan tidak berkenan ditemui? Mari kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi saudara, sepanjang kita hidup benar di hadapannya, sepanjang itu juga sebenarnya Allah berkenan ditemui. Namun pada saat kita hidup di dalam dosa,
pada saat hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik mungkin lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat sikap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat seperti itu Tuhan memalingkan wajahnya dan Tuhan tidak berkenan ditemui. Bahkan dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Berseru, serukan namanya, panggil dirinya, panggil namanya. Saat kita membutuhkan, saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kemana lagi kita berseru? Tuhan katakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Hal ini berarti bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus menggantungkan segala pengharapan kita kepada Dia. Siapa lagi yang lebih berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya selain Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh menggantungkan pengharapan kita kepada manusia, kepada kemampuan manusia dan lain sebagainya. Satu-satunya cara kita untuk mendapatkan satu damai sukacita, yaitu menggantungkan segala pengharapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Namun saudara dikatakan sampai kapan? Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada saatnya Tuhan dekat, ada saatnya Tuhan jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup, dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita. Jadi artinya bahwa selama kita masih diberi kesempatan hidup, selama itulah sebenarnya Tuhan sedang dekat dengan kita. Namun kalau kita sudah meninggal atau dipanggil oleh Tuhan, maka saudara semuanya sudah jauh. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu, bahkan untuk bertobat, untuk memohon ampun. Tidak ada kesempatan lagi. Karena tubuh kita sudah meninggal. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih diberi hidup, mari kita pergunakan untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan juga sangat menghendaki hal itu. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bahkan di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Yaitu dengan cara membangun relasi dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, melalui rajin merenungkan kebenaran firman-Nya, melalui doa-doa kita sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, dan percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Kita harus selalu hidup dalam pertobatan. Ayat 7 berkata demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita harus selalu hidup dalam pertobatan. Mari kita tinggalkan atau buang semua dosa-dosa itu. Karena sebagaimana kata firman Tuhan, dosa itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jujur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, harus kita akui bahwa semua kita adalah orang berdosa.
Tidak ada manusia yang sempurna, baik pikirannya, perkataannya, apalagi perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia cenderung melakukan dosa. Jadi kita bisa katakan sekali lagi bahwa manusia tidak ada yang tanpa dosa. Tidak ada yang sempurna tanpa dosa. Hal ini membuat kita teringat pada waktu orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah kepada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, "Guru, orang ini kedapatan bersinah. Menurut hukum Musa," dikatakan, "orang ini harus dilempari dengan batu sampai mati." Wah, Tuhan Yesus yang mengetahui hal itu langsung berkata kepada orang-orang itu, kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan semua orang yang ada di situ. "Baiklah, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar lebih dulu orang ini." Jadi Tuhan Yesus dengan tegas berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, atau siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar lebih dulu. Mungkin pada waktu itu ahli Taurat, orang Farisi yang mendengar perkataan Tuhan Yesus berpikir, wah, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Dan semua menyadari bahwa diri mereka orang berdosa. Semua menyadari bahwa mereka tidak layak, belum sempurna untuk menghakimi orang yang bersinah itu atau melempar dengan batu. Karena dia sadar dirinya adalah orang berdosa. Akhirnya satu persatu mereka pergi meninggalkan perempuan yang kedapatan bersinah itu. Dari orang Farisi, dari yang paling tua sampai orang muda, dan semuanya pergi meninggalkan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus berdiri lalu bertanya, tidak adakah orang yang melempari kamu? Ternyata tidak ada. Saudara tahu, semua orang yang pergi itu adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, bangunlah, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu berarti bahwa kita boleh berbuat dosa? Apakah Tuhan Yesus baru melakukan hal itu berarti dia tidak menghukum dosa? Saudara, tentu tidak demikian. Tuhan mau supaya pada waktu kita sadar akan dosa-dosa kita, kita segera mohon ampun dan bertobat dan membuang segala perbuatan kotor kita di hadapannya. Supaya dengan demikian kita layak dan berkenan di hadapannya. Dikatakan buanglah semua dosa itu. Setelah kita membuang semua hal-hal yang jahat di dalam diri kita, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada jalan yang benar. Maka disitulah tangan Tuhan terbuka untuk menjemput kita. Sama halnya seperti seorang anak yang hilang dikisahkan di Alkitab. Bagaimana dia meminta warisannya kepada orang tuanya setelah dia mendapatkan bagiannya, padahal sebenarnya seharusnya belum waktunya. Tetapi karena dia merasa punya hak, dia minta warisan dari orang tuanya. Dan orang tuanya membagikannya, dan bagian dia pergunakan untuk pergi berfoya-foya. Dia pakai bersenang-senang untuk menyenangkan dirinya dengan uang warisannya itu. Dan sampai satu ketika dia harus kehabisan semua uangnya. Baru dia sadar. Akhirnya dia punya kesadaran untuk kembali kepada bapaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Tahu apa yang terjadi? Rupanya bapaknya sudah menyambutnya. Begitu dia melihat dari kejauhan, bapaknya langsung menyambutnya. Menyambut kedatangan anak itu. Demikian juga halnya dengan Tuhan kita, Bapa kita di surga.
Pada saat kita melakukan pelanggaran, pada saat kita melakukan dosa, Dia sedang menunggu untuk kita kembali kepadanya. Dia sedang menunggu untuk kita bertobat karena Dia mengasihi kita. Dia menganggap kita sedang terhilang dan Dia menunggu untuk kita kembali datang kepadanya. Itulah Tuhan yang Maha Kasih. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia mengampuni, Dia mengasihi kita. Tetapi juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kita sudah bertobat, mengaku dosa, mohon ampun kepada Tuhan, tetapi kita ulangi lagi. Itu adalah satu dosa yang fatal di hadapan Tuhan. Sebagaimana berkata kepada perempuan itu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Demikianlah seharusnya kita. Saat kita mengaku, menyadari segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengakuinya dan kita membuang dosa-dosa itu, dan kita hidup benar, tidak mengulangi melakukan dosa lagi. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitulah keadaan kita pada saat kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengingatnya lagi. Seberapa parah dosa kita, seberapa besar perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita lakukan. Saudaraku, Tuhan menunggu engkau. Tuhan sedang membuka tangannya menunggu engkau kembali kepadanya. Dan saat engkau kembali kepadanya, Tuhan menyambutnya. Dan Dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa-dosa kita yang begitu kelam, begitu gelap, Tuhan hapuskan, Tuhan lupakan jika kita mau datang kepadanya. Dan Tuhan tidak mengingatnya lagi. Bahkan di Yohanes pasal 1 ayat 9 juga dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan butuh pengakuan dari kita. Tuhan mau kita sadar siapa diri kita, bahwa kita orang yang berdosa, dan Tuhan mau supaya kita bertobat, datang kepadanya. Jadi saudaraku, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, pertama kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam pertobatan. Memang hari-hari kita, setiap hari kita cenderung berkemungkinan untuk berbuat dosa. Tapi firman Tuhan memberikan satu cara kepada kita untuk datang mengaku dosa kepada Dia. Untuk datang mengaku segala keterbatasan kita kepada Dia. Yang selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah dengan benar? Kita harus memahami kedaulatan Allah. Ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, keterbatasan kita sebagai manusia seringkali membuat kita memaksa kehendak Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Kita ingin supaya Tuhan menuruti segala keinginan kita.
Bila perlu, kita rindu atau kita mau supaya hidup kita tidak pernah ada masalah. Supaya kalau seandainya ada masalah, cepat selesai. Atau kalau kita membuka usaha, kita mau supaya usaha kita sukses. Kita juga mau supaya kita selalu sehat, tidak sakit, tidak pernah kena sakit dan lain sebagainya. Saudara, kita lupa Allah kita Maha Tahu. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu segala sesuatunya tentang kita. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, Dia sudah tahu. Terkadang kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Sehingga kita mengatur Tuhan sedemikian rupa. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan inilah kita harus sadar, kita memahami bahwa sesungguhnya firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Lantas apa sebenarnya rancangan Tuhan? Seringkali sebagaimana yang saya katakan bahwa kita memikirkan melakukan sesuatu yang kelihatan. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak kelihatan. Dia ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Bukan ditentukan oleh keadaan dan segala sesuatunya. Dengan harta yang banyak, dengan hidup yang enak, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berkualitas. Karena ini bersifat, bertujuan kepada kekekalan. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita terjadi dalam diri kita, sebenarnya Tuhan sedang melakukan hal yang baik menurut Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan tak terjangkau oleh pikiran kita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita ingat kisah tentang Ayub, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga diberkati dengan harta benda yang banyak, kaya pada waktu itu. Tetapi pada satu ketika dia harus menghadapi segala pergumulan yang sangat berat. Harta bendanya habis, anak-anaknya harus mati seketika, dan dia sendiri menderita sakit yang sangat parah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu terjadi karena iblis mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, karena Engkau memberkati Ayub, maka dia setia kepadamu. Tapi Tuhan mengatakan kepada iblis, silakan perbuat apa yang kamu kehendaki, asal jangan kau ambil nyawanya. Akhirnya iblis menghabisi harta bendanya Ayub. Bahkan Ayub ditimpakan penyakit yang parah sekali. Sebenarnya di situ telah terjadi dua hal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, iblis sedang mencobai Ayub supaya Ayub jauh dari Tuhan. Tetapi dari Tuhan, Tuhan sedang menguji Ayub supaya Ayub naik kelas. Wah, ini hal yang tidak bisa kita pahami. Mungkin Ayub pada waktu itu sangat tidak mengerti. Kenapa Tuhan? Kenapa saya yang sudah baik? Kenapa saya yang sudah hidup saleh? Kenapa saya yang sudah hidup takut akan Tuhan diizinkan mengalami kesulitan, masalah yang begini berat? Ayub tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup Ayub. Ternyata Tuhan melihat ketulusan hati Ayub. Pada kondisi yang dialami yang begitu parah, Ayub berkata, aku datang telanjang, aku kembali telanjang. Artinya bahwa dia tidak pernah mengkhianat atau menyalahkan Tuhan dalam hal itu. Disitulah Tuhan memuji Ayub, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini sungguh di luar
kemampuan kita untuk memahaminya. Karena itu saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, hal yang buruk dalam diri kita. Tetapi Tuhan merancangkan hal yang baik menurut Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan, kesulitan hidup, percayalah Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus sabar, kita harus tekun menghadapinya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang naik tingkat di level yang lebih tinggi dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan benar? Pertama, kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Kedua, kita harus hidup selalu dalam pertobatan. Dan terakhir, kita harus memahami kedaulatan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini sedang bekerja di perjalanan dan melakukan apapun. Tuhan, Engkau menyertai, melindungi, memberkati. Terkhusus untuk kondisi saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong segala proses yang sudah dilakukan untuk menyikapi bahkan menanggulangi kondisi berkenaan dengan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala sesuatunya. Termasuk Engkau berkuasa untuk melenyapkan virus ini Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa-Mu dinyatakan, sehingga kami semua terbebas dari virus ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.